Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito masih membahas mengenai Pekan Imunisasi Nasional. Nah, mungkin ini juga masih ada pertanyaan atau mungkin bimbang di hati nih para ibu-ibu muda ini, Dok, mengenai vaksin atau mungkin imunisasi ini. Yang katanya nih, kata orang dulu nih, kalau vaksin atau imunisasi ini bisa menularkan penyakit. Itu benar atau enggak sih, Dok? Salah ya, pemikiran yang sangat salah. Yang benar adalah vaksin inilah yang mencegah suatu anak itu terkena penyakit. Hanya saja mungkin kebanyakan yang beredar itu di masyarakat, buat apa vaksin, nanti anaknya jadi sakit, demam biasanya ya. Nah, memang harus ini juga ya, karena semua imunisasi atau vaksin itu memang ada resiko efek sampingnya adalah demam, seperti itu ya. Itu pun demamnya itu sudah dipelajari juga ya, demam yang post imunisasi yaitu tidak lebih dari 4 hari ya, jadi 1-3 hari. Kalau dianya itu lebih dari 4 hari, berarti memang ada efek samping vaksin yang di luar dari efek vaksin yang seharusnya itu, seperti itu ya. Biasanya memang efek samping dari vaksin itu adalah demam, hanya demam saja sih. Dan kalau yang untuk yang imunisasi polio ini kan baik yang tetes maupun yang disuntik itu sangat jarang sekali menyebabkan demam. Yang paling sering itu adalah DPT, imunisasi DPT atau imunisasi campak, itu yang paling sering. Jadi mohon sesudah pemirsa TV di rumah menonton ini, coba mindsetnya diubah lagi. Vaksin itu bukan malah menimbulkan penyakit, tapi dia adalah mencegah penyakit. Dan walaupun dia sudah diimunisasi, kita contohnya imunisasi campak, bukan berarti 100% anaknya tidak akan terkena campak. Resikonya akan ada terkena campak, hanya saja mungkin gejalanya orang yang sudah imunisasi akan lebih ringan dibandingkan orang yang belum pernah diimunisasi sama sekali, gejalanya pasti jauh lebih parah, seperti itu. Benar sekali tentunya. Nah, juga nih tadi kan sempat dokter jelasin ya bahwa memang pola hidup sehat, yang dimana harus cuci tangan gitu ya, Dok ya, terus harus tinja dan sumur itu harus yang jauh gitu ya, tidak berdekatan. Nah, tapi dokter, banyak juga orang yang berpikir seperti ini. Nah, saya mungkin bisa menghilangkan atau menghindari penyebab-penyebab tadi, seperti mungkin cuci tangan dan sebagainya. Tidak perlu vaksin nih, dokter. Katanya hidup sehat dan hidup dengan menjaga pola makan itu sudah cukup, dokter. Itu seperti apa, dokter? Iya, nggak bisa juga ya. Karena balik lagi prinsipnya, kalau virus polio itu dia tidak memandang apa tadi, kekayaan, kaya, orang miskin, tidak memandang umur, ras, sama agama. Kita balik lagi lah di pandemi COVID-19 ya, kita nggak, ya dokter aja bisa terkena COVID-19, spesialis bisa terkena COVID-19, kita tidak akan pernah tahu, apalagi virus yang tidak kasat oleh mata, keberadaannya di mana, letaknya di mana, kapan kita terinfeksi, kita tidak akan pernah tahu. Jadi mencegah adalah kunci yang sangat lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan sudah terkena atau mengobati, seperti itu. Jadi lebih baik ya mencegah, kayak menyiapkan ini dulu ya, apa namanya, amunisi atau ya, pembentengan diri tentunya agar tidak terkena penyakit ini dengan bahayanya. Nah, mungkin terakhir nih dari Kak Agung nih menjelaskan seberapa penting sih PIN ini atau mungkin imunisasi terhadap anak-anak yang sekarang dilakukan oleh dokter-dokter. Baik, untuk pemirsa TVRI yang di rumah, ini sangat penting karena ini belum tentu akan ada kegiatan PIN polio di tahun mendatang. Jadi karena ada kasus KLB, jadi Badan Kesehatan Dunia dan Kementerian Kesehatan inilah yang kegiatan yang harus memang diberikan PIN polio. Jadi dan PIN polio ini tidak bisa didapatkan di rumah sakit, di klinik ataupun dimanapun, kecuali ini di puskesmas ya. Jadi tidak bisa dibeli dimanapun ya. Jadi ini bersifat gratis dan hanya diberikan di pelayanan Paskes tingkat pertama di puskesmas. Jadi kami petugas kesehatan sangat
perlu dukungan dari orang tua nih, jadi mensupport, memberikan dukungan bahwasannya untuk kegiatan Pin Polio ini berhasil dengan 100%. Jadi jangan sampai ada kasus polio yang terkhusus di wilayah Bengkulu gitu ya, jangan sampai ada kasus ini. Jadi ini penekanan yang memang harus kita lakukan, dan kami juga tidak akan pernah berhenti memberikan edukasi betapa pentingnya vaksin, Mbak Pi. Benar sekali. Jadi memang tidak bakal ada lagi nih pemberian imunisasi secara gratis dan tidak bisa dibeli nih ya Kak Agung ya dimanapun, karena ini adalah program pemerintah tentunya ya untuk masyarakat dan anak-anak Indonesia. Nah tapi ini dari tahun kemarin itu apakah diselenggarakan setiap tahun atau seperti apa nih? Tidak. Jadi ini Pin Polio ini memang untuk tahun ini aja. Tahun ini. Ya, beda dengan yang kadang orang tua ini langsung mikir, tahun depan ada dok ya misalnya. Jadi ada, tapi bukan program Pin Polio. Ada kegiatan yang namanya BIAS misal, bulan imunisasi anak sekolah, tapi bukan vaksin polio yang diberikan, misalnya vaksin pencegahan kanker serviks atau vaksin tetanus. Jadi itu, tapi tidak ada yang namanya vaksin Pin Polio ini, hanya untuk tahun sekarang ini ya. Jadi mohon ikutilah dan untuk mengikut serta gitu ya. Benar. Jadi untuk salah satunya mencegah penyakit polio tadi. Baik, jadi memang harus datang ke puskesmas sampai tanggal 29 Juli Betul, ini ya. itu. Hingga sampai 29 Juli aja nih pemirsa. Jadi buruan membawa anaknya untuk sama-sama kita menyukseskan tentunya Pin Polio 2024 ini. Baik, terima kasih Kak Agung dan juga Dr. Elsa sudah hadir di sini, dan pemirsa jangan lupa saksikan terus tentunya Dokter Kito dari Senin hingga Jumat hanya di TVRI Bengkulu. Saya Viva Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa.